Seperti yang diketahui, Anies Baswedan sudah memimpin Jakarta selama kurang lebih 5 tahun. Terkait hal tersebut, kinerja selama memimpin pun jadi sorotan. Selama memimpin 5 tahun, kinerja Anies Baswedan disebut tak mengalami kemajuan. Kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikritik habis-habisan oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Politisi PSI William Aditya Sarana menilai, DKI tak mengalami kemajuan berarti selama hampir 5 tahun terakhir ini dipimpin Gubernur Anies. Jakarta tidak mengalami progres yang signifikan. Bahkan, bisa dikatakan hampir tidak ada progres. Kalau saya lihat selama kurang lebih 5 tahun ini adalah kosmetik, ucapnya dalam diskusi virtual, Jumat, tanggal 25 Maret tahun 2022. Politisi termuda di DPRD DKI Jakarta ini pun menyebut, Anies hanya sibuk memoles infrastruktur tanpa menyelesaikan permasalahan yang ada di ibu kota. Jadi, banyak hal-hal yang sifatnya kosmetik, terlihat indah, terlihat ada pencapaian, tapi sesungguhnya itu menitip progres yang tidak signifikan, ujarnya. Menurutnya, ada 5 program Anies di Jakarta yang tidak memiliki progres berarti alias amburadul. Pertama, terkait keterbukaan anggaran, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun dinilai tertutup. Pasalnya, masyarakat tidak diberikan akses untuk turut mengawasi dan memantau proses penganggaran sampai penggunaan anggaran itu. Hal ini tentu merupakan kemunduran bagi Pemprov DKI yang sebelumnya berani buka-bukaan di era kepemimpinan Gubernur Basuki Cahayapurnama, BTP, alias Ahok. Sejak zaman Pak Anies kita sangat kesulitan untuk memantau anggaran. Pemerintah gubernur sebelumnya, kita mudah untuk mengakses suatu web anggaran. Bahkan, ketika anggaran itu masih dalam bentuk mentah, kata dia. Tentunya ini suatu kemunduran bagi Pemprov DKI, sambungnya. Kemudian, soal program penanganan banjir di mana Anies dinilai justru menghambat rencana normalisasi atau naturalisasi sungai yang sudah disusun pemerintah pusat. Sebab, Anies tak kunjung melakukan pembebasan lahan sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, tak bisa melakukan normalisasi sungai. Ketiga, terkait program unggulan Gubernur Anies Baswedan semasa kampanye dulu, yaitu rumah DP 0 rupiah. Dari target 250.000 unit rumah yang dijanjikan, sampai saat ini Anies hanya mampu membangun 1.500 unit saja. Keempat, soal pembangunan LRT Jakarta yang justru mandek dan saat ini baru bisa melayani rute Kelapa Gading Velodrome. Pembangunan LRT di zamannya Pak Anies bisa dibilang mandek. Padahal, LRT ini adalah program yang sangat memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018, tuturnya. Terakhir ialah OKOC yang semasa kampanye dulu digadang-gadang Anies sebagai program unggulan untuk mengurangi angka pengangguran sekaligus meningkatkan perekonomian warga Jakarta. Dari janji 200.000 UMKM yang akan difasilitasi permodalan, sampai saat ini targetnya baru mencapai 6.000 UMKM. Padahal, Anies cukup getol mempromosikan program ini kepada masyarakat di awal kepemimpinannya. Dari 5 hal ini, kami bisa menyimpulkan tidak ada program pembangunan Jakarta yang signifikan, ucap William. Ini hanya sifatnya kosmetik-kosmetik yang cantik untuk menyembunyikan progres yang tidak signifikan, tambahnya menjelaskan.